Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Suryati Ramadhani Putri dengan NIM 220111435 yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Untuk topik diskusi kita sendiri yaitu tentang worldview. Boleh dari teman-teman bisa memperkenalkan diri dari Sabrina terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Oktaviana dengan NIM 220111075. Dengan saya Vanessa Fatmakorna Esa dengan NIM 220111298. Saya Mutia Lutfela Rasati Rizky dengan NIM 220111186. Oke, baiklah. Untuk diskusinya langsung kita mulai saja, yaitu mengenai worldview diri sendiri yang akan diawali dari Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baik, selamat sore rekan-rekan. Jadi aku mau sedikit sharing tentang diri aku sendiri. Ya mungkin aku nggak tahu, mungkin rekan-rekan udah tahu atau belum tahu. Jadi aku mau sharing gitu aja. Jadi seperti kalian kan udah tahu namaku, aku Caca, dan mungkin di pandangan teman-teman aku tuh orang yang selalu penuh semangat atau eh siapapun yang aku temui aku pasti bakalan ceria gitu. Tapi di balik sikap ceria aku tersebut, aku tuh sebenarnya nyimpan banyak beban yang nggak pernah aku bagiin ke siapapun itu. Setiap hari itu aku merasa emosi aku tuh sering banget gak stabil, terombang-ambing di antara bisa dibilang kayak kesenangan yang palsu dan kecemasan yang yang selalu menyertai aku. Aku tuh sebenarnya selalu tuh merasa aku tuh sebenarnya selalu merasa nggak cukup dan nggak mampu untuk memenuhi harapan orang-orang di sekitar aku. Jadi dengan kata lain aku tuh orangnya nggak enakan atau dengan kata lain aku tuh ngerasa aku tuh selalu bertanya-tanya ke diri aku kayak kira-kira mereka suka nggak sih sama aku? Kira-kira apa yang aku lakuin ini nggak nyakitin perasaan mereka nggak sih? Nah, dari yang aku tangkap menurut kepribadian aku yang aku jelasin tadi dari sudut pandang psikologis yang aku lihat, aku tuh sering terjebak di kecemasan sosial aku. Jadi menurut aku tuh setiap kali aku berinteraksi sosial, setiap kali aku bertemu dengan orang-orang baru, itu tuh aku selalu merasa tertekan gitu, dimana aku selalu eh, bertanya-tanya kepada diri aku sendiri, gimana sih penilaian mereka tentang aku, apakah aku udah melakukan yang terbaik. Nah, dari sudut pandang dari sosialnya, aku tuh berusaha untuk nyenengin orang-orang di sekitar aku. Tap- Tapi dengan aku menyenangkan orang-orang di sekitar aku juga seringkali mengorbankan kebahagiaan aku sendiri karena perasaan tidak enak tadi. Jadi aku merasa, jadi aku merasa tuh aku terjebak dalam ekspektasi orang-orang di sekitar aku yang tinggi dan setiap kali aku merasa gagal memenuhi standar atau memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar aku merasa aku semakin rendah diri, aku merasa aku selalu gagal. Nah, tapi di balik semua yang udah aku lalui itu, di balik yang aku rasain itu, ada kayak ketekunan yang aku pegang, ada kayak prinsip yang aku pegang. Aku mulai menyadari kalau harga diri aku itu tidak boleh bergantung sama pendapat-pendapat orang lain, dengan bersama pendapat-pendapat di orang di sekitar aku. Dengan jadi setiap hari itu aku mulai untuk belajar mencintai diri aku sendiri dengan semua kekurangan dan kelebihan yang aku punya. Aku menyadari kebahagiaan kalau kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada penerimaan diri yang mendalam. Dan meskipun ada tantangan yang harus aku hadapi, aku tahu kalau aku tuh nggak sendirian. Aku ada teman-teman seperti kalian yang mungkin bisa membantu aku kalau misalnya aku lagi dalam fase tersebut. Nah,
tekad dan apa dengan tekad dan ke apa ya bahasanya, pokoknya dengan tekad aku lah, aku mulai untuk berani menghilangkan pikiran-pikiran aku tentang ekspektasi orang-orang terhadap aku itu. Mudah-mudahan kamu mengerti guys apa yang aku bilang, agak terbelit-belit mungkin. Oke, baik, cukup dipahami, Caca. Apakah ada tanggapan dari teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini cukup atau bagaimana teman-teman? Mungkin dari perspektif Caca tadi ada yang ingin disanggah atau mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana Caca bisa survive sampai sekarang atau gimana? Oke, kalau nggak ada mungkin aku boleh nanya ya Caca. Oke, tadi kan Caca bilang kalau misalnya hmm, ada teman-teman yang selalu ngedukung Caca gitu ya. Terus Caca juga udah menerima diri Caca sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya dari keluarga sendiri ada nggak yang ngebantu Caca gitu, biar Caca jadi sosok yang kayak sekarang? Eh, Sebenarnya aku tuh tipikal anak yang dibilang terbuka dan gak terbuka banget sama keluarga ya. Jadi kalau misalnya apa yang aku ceritain tadi tuh sebenarnya keluarga aku nggak tahu, dan mungkin keluarga aku juga nggak menyadari hal itu. Tetapi kalau misalnya ditanya mengenai ada nggak sih dukungan keluarga dan dukungan dari keluarga itu sendiri, ya pastinya ada. Mamaku sering nasihatin kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, kita tuh nggak mesti harus bisa memenuhi ekspektasi orang-orang itu terhadap kita, karena kalau misalnya kita memenuhi ekspektasi orang-orang itu, ya manusia ini nggak bakalan ada puasnya, manusia nggak bakalan ada yang sempurna. Jadi tetap jadi diri sendiri aja, nggak usah maksain apa yang orang lain mau. Jangan sampai hal tersebut yang bisa menyakiti diri kita sendiri, seperti kayak misalnya mungkin terganggu ke kesehatan kita, apalagi kesehatan mental kita kan, karena kita ingin memenuhi ekspektasi orang-orang itu terhadap kita. Oke, terima kasih untuk sharingnya Caca. Cukup berkesan juga ya. Oke, selanjutnya kita ke eh, sharing yang kedua yaitu Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Aku juga mau cerita sedikit tentang diri aku ya. Aku tuh juga kurang lebih sama sih sama Caca. Aku tuh kalau ngelihat diri aku tuh sangat peka sama lingkungan aku. Kayak aku tuh berusaha untuk bikin orang di sekitar aku tuh nyaman sama aku. Kadang aku juga kayak lebih mendahulukan kebahagiaan orang lain tuh ketimbang kebahagiaan aku sendiri gitu. Karena kayak kalau aku tuh bisa ngebagian orang tuh kayak aku senang banget gitu. Tapi aku nggak ngepikirin doh kalau aku tuh senangnya di mana gitu. Terus aku juga kayak suka kurang percaya diri sama diri aku sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kayak tampil di depan umum atau misalnya kayak lagi presentasi tuh kadang aku tuh kayak bisa aku ngejawabnya gitu, bisa aku ngejawab atau ngasih pertanyaan ke orang tuh, tapi aku tuh kayak nggak yakin gitu sama diri aku gitu. Nanti kalau misalnya habis orang tuh, misalnya kayak nih ada teman aku yang nanya, terus kayak ada teman aku yang jawab, tuh kayak aku dalam hati aku bilang kayak aku bisa loh sebenarnya jawab gitu yang pertanyaan dari mereka tuh gitu, tapi kayak aku tuh yang nggak percaya sama diri aku. Terus kalau misal dari sudut pandang psikologis aku tuh mungkin kayak eh, aku mencerminkan sikap yang kan aku tuh punya sikap yang rendah hati atau seperti kayak peka terhadap lingkungan aku nih. Aku mencerminkan sikap yang empati karena aku tuh sensitif terhadap lingkungan aku sendiri. Ini juga bisa dari munculnya tuh karena faktor pengalaman aku pas masa kecil atau pola pikir sama cerminan dan didikan dari orang tua aku juga gitu. Sikap ini juga menunjukkan bahwa aku tuh memiliki kemampuan dalam memahami orang lain dengan baik, namun kurangnya tuh aku tidak bisa percaya diri dan percaya diri terhadap diri aku sendiri, dan itu juga menghambat aku dalam
mengekspresikan diri aku sendiri. Kalau dari sudut pandang sosialnya tuh, karena aku selalu mendahulukan kebahagiaan aku daripada orang lain, mungkin itu tuh merupakan sikap yang positif ya dalam membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Tapi kalau misalnya aku terus melakukan ini secara berlebihan, mungkin juga berdampak sama akunya gitu. Kayak kesejahteraan diri aku tuh juga menurun gitu. Hmm. Terus kalau misalnya permasalahan personal yang aku rasain tuh, aku tuh selalu kayak sering gitu mendam kesedihan yang aku rasain tuh sendiri gitu. Kayak aku tuh buat ngungkapin ke orang tuh aku takut gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku tuh udah ketemu sama orang yang tepat buat cerita tuh, aku nggak lah bisa ngontrol emosi aku doh gitu. Kayak aku tuh ceritanya tuh sampai kayak menggebu-gebu gitu. Sampai mungkin kayak sampai keringat dingin aku juga bisa gitu. Eh terus aku juga kayak berusaha buat terus terlihat baik-baik saja di depan orang, selalu kayak nutupin kesedihan aku tuh. Kadang aku tuh kayak suka bercanda-bercanda sama teman-teman aku, padahal kayak sebenarnya tuh kayak ada loh yang nyesek sama aku gitu, tapi aku berusaha untuk nutupinnya gitu. Biar orang tuh nggak nyadar kalau aku tuh lagi ada masalah gitu. Terus aku juga kadang ngerasa kayak insecure gitu sama diri aku sendiri, kayak eh, rasa insecure aku tuh kayak aku tuh sering kayak apa-apa tuh pasti nanya sama orang lain gitu, kayak aku tuh ngerasa kayak aku gendut deh sekarang atau gimana gitu, pasti aku selalu nanya sama orang gitu, nggak, aku tuh kayak nggak pede gitu buat ngapa-ngapain ya. Itu kalaupun dalam penampilan aku pun aku juga kayak mau pakai baju ini atau mau pakai apa, mau beli barang apa, pasti aku selalu nanya sama orang, ini cocok nggak ya buat aku gitu, kayak kayak gitu aku tuh. Kalau mungkin kalau dari sudut pandang psikologisnya tuh, eh, sikap aku yang mendam kesedihan ini bisa membuat aku kesulitan dalam mengelola emosi aku tadi kan. Dan setakut aku untuk berbagi apa yang aku rasain. Karena aku tuh takut nanti takut terhadap penilaian sama penolakan orang lain terhadap apa yang aku rasain gitu. Mungkin segitu kalau dari aku. Mana tuh kalian ada yang bisa nambahin atau kayak ngasih motivasi buat aku buat kedepannya terus gimana gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atas sesi sharing dari Vanes. Kalau nggak ada, mungkin dari aku sendiri ya buat Vanes, mungkin kedepannya bisa lebih percaya diri. Iya, aku tahu emang sih kalau misalnya kita nggak apa tak terlalu takut sama respon dari orang lain, cuman seberusaha mungkin kita tetap menanamkan pikiran-pikiran yang positif gitu. Jangan terlalu beranggapan bahwa mungkin kasusnya tadi sama kayak Caca ya, kita tidak boleh terlalu apa namanya menstandarkan diri kita di ekspektasi orang lain. Mungkin tanggapan dari aku itu aja sih. Oke, makasih Irma. Oke, selanjutnya, oh iya, silakan Caca, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Aku mau nanya dikit, boleh? Boleh. Tadi Vanes bilang kalau misalnya dia itu kurang percaya diri ya. Kayak misalnya ada diberikan pertanyaan oleh orang lain, terus kamu tuh sebenarnya bisa jawabnya. Tapi kamu karena kurang percaya diri aja. Iya. Nah, gimana cara Vanes untuk mengatasi hal tersebut, Vanes? Biar bisa keluar dari pikiran itu. Oke, makasih Caca. Sebenarnya aku juga masih bingung sama diri aku sendiri kenapa aku kayak bisa secemas itu, kalau bahkan aku tuh sampai mungkin kalau lagi tampil di depan tuh aku tuh juga keringat dingin gitu. Aku juga sebenarnya tuh nggak tahu aku tuh kenapa, atau mungkin karena aku tuh ke distract, mungkin kayak mikirin bakalan ada penolakan atau kayak orang tuh dari jawaban yang aku kasih ke orang tuh kayak nilai, oh cuman segitu aja gitu, kayak akunya tuh mikirnya tuh kayak aku tuh orang tuh nganggapnya tuh aku nggak bisa jawab gitu, padahal sebenarnya aku tuh bisa jawab gitu. Kalau aku cara ngatasinnya tuh mungkin aku kayak itu perlahan nenangin diri dulu sebentar, kayak
bercoba berpikir jernih tuh kayak apa namanya tuh berusaha untuk mencari tahu misalnya kayak Caca yang nanya ke aku berusaha kayak perlahan-lahan dulu kayak memaknai pertanyaan Caca terus baru aku jawab. Bener banget sih. Soalnya aku juga punya sebenarnya aku sama banget sama Vanes, takut banget untuk nanggepin pertanyaan orang lain karena aku dulu punya pengalaman kayak aku menjawab pertanyaan orang tersebut dan orang tersebut kayak nggak terima sama jawaban aku kayak dan aku langsung diketawain gitu satu kelas. Jadi kayaknya mungkin tuh juga salah satu dari trauma masa lalu juga ya mungkin ya salah satu faktornya. Iya, aku juga karena itu kayak dulu aku juga karena itu karena kayak ngerasa kayak orang tuh sebenarnya orang tuh ada yang nerima ada yang berpikiran sama kayak kita, ada yang nggak berpikiran sama-sama kita, ada yang kayak pikiran itu lebih kritis daripada kita kan. Kalau misalnya kita cuman kayak tahu basic-basicnya doang gitu, kalau orang lain kan bisa mengembangkan kata tuh kayak jauh gitu. Kalau misalnya kita kan cuman kayak sebatas oh iya itu gitu. Tapi kan jadi kita setelah kita tahu dari kan bisa nih kita nanya tuh ada yang jawab gitu itu kan kita juga dapat ilmu kan dari sana tuh kita bisa kayak oh iya seharusnya emang gini 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 gitu. Betul, intinya kita sama-sama belajar ya kan guys. Iya, betul ya. Iya. Kita masih terus belajar dan tentunya terus bertumbuh dimanapun kita berada itu sebuah pengalaman-pengalaman hidup kita itu menjadi pembelajaran buat kita ya. Oke, Guys, mungkin tapi aku mau nanya boleh nggak sih guys? oke boleh. Gimana sih caranya biar kita tuh biar aku tuh kayak nggak terlalu mendam apa yang aku rasa gitu. Kadang tuh aku tuh pengen cerita sama orang, tapi kayak aku tuh kayak nggak usah lah gitu. Kayak aku tuh kayak takut orang tuh bakalan misalnya aku cerita aku nggak enakan sama orang ini gitu. Terus aku kayak udah lah nggak usah lah cerita ke orang gitu, pendam aja lah sendiri gitu. Itu kayak gimana tuh, gitu cara apa namanya tuh ngerubahnya gitu apa aku terus terus memendam gitu apa tuh kekecewaan aku atau kesedihan aku terhadap orang lain apa aku tuh harus mengeluapkannya tapi harus cari orang yang tepat dulu apa gimana gitu. Mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman terkait pertanyaan Vanes, gimana caranya kita biar nggak mendem perasaan kita, biar nantinya tidak ada emosi yang bakal meledak-ledak di suatu hari. Mungkin ada yang bisa nanggapin? Kalau aku sama, aku juga orangnya agak nggak enakan untuk berbagi ceritaku ke orang lain, apalagi kayak yang pasti bakal menguras emosi orang tersebut juga. Jadi aku kadang tuh kalau misalnya lagi di posisi itu, aku sering nge-journaling guys, atau enggak aku buat notes di HP. Jadi aku curhat di HP aja, atau enggak aku journaling, aku nulis di buku aja guys, gitu aja. Maaf Irma mic-nya mati mah. Oh iya, maaf ya. Eh, Thank you Caca tadi tanggapannya. Kalau misalnya dari aku sendiri itu emang ada beberapa hal yang emang nggak bisa kita utarain ke orang. Jadi nggak emang semuanya bisa kita ceritain. Dan karena aku juga pernah di posisi yang kayak kalau aku cerita ke dia nanti dia bakal kebawa arus negatif aku nggak ya gitu. Dan jadi cara aku memanage itu eh, ya benar yang dibilang Caca, aku pasti ngelakuin hal-hal yang sekiranya emosi aku terlampiaskan gitu. Misalnya kayak menulis, kayak kita dengerin lagu. Nah, kalau biasanya aku sih Twitter biasanya aku suka ya nulis apa deh di sosial media gitu, tapi akunnya private gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih ya guys sarannya. Oke, selanjutnya kita ke Lea. Dipersilakan untuk sharing mengenai worldview diri sendiri. Oke, ini suara Bob kedengaran nggak ya? Kedengaran Lay? Kedengaran kok. Kedengaran. Kayak bahasa sendiri aja. Boleh. Oke, nah jadi aslinya tuh gue orangnya tuh labil. Kadang kayak labil. Kadang gue ketutup, kadang kebuka, kadang percaya diri, kadang enggak, kadang introvert, kadang ekstrovert juga. Terus juga gue tuh bukan orang gimana ya? Gue tuh bukan orang yang mau bertanggung jawab.
Jadi misalnya nih, kayak gue dikasih tugas, walaupun gue bisa ngelakuin tugas tuh, tapi kalau seandainya gue ngelakuin kesalahan dalam menjalani tugas tuh, gue nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan itu tuh. Terus eh apa ya? Terus gue tuh orangnya tuh sadar diri, bukannya sombong atau gimana ya, tapi emang sadar diri kayak apa sih, tahu gitu potensi gue tuh di mana, kekurangan gue tuh di mana, tahu. Cuman eh balik lagi, gue orangnya labil. Kadang gue mau nih ningkatin potensi gue, kadang enggak. Terus kadang mau begini, kadang enggak, kayak gitulah. Terus yang terakhir, selama gue hidup 20 tahun nih, mau masuk 20 tahun lah ya. Selama gue hidup mau masuk 20 tahun nih, 80% perkataan gue, kelakuan gue, sikap gue itu bohong. Dah, sekian dari gue. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Lea. Mungkin dari sharing tadi ada yang mau ditanggepin teman-teman? Aku mau nanya, Ya silakan. siapa dulu? Vanes dulu. Bentar, aku mau nanya nih, Leh. Kenapa kamu tuh kayak ngelakuin, kan kamu tadi bilang kayak kamu ngelakuin sesuatu hal dari umurmu yang 20 tahun sampai umurmu yang belum sampai 20 tahun nih, kamu kayak banyak pura-puranya daripada enggaknya. Itu tuh yang muncul hal itu tuh karena apa? Apakah dari masa lalumu atau gimana? Atau dari pengalaman masa kecilmu atau trauma masa kecilmu atau gimana, Mak? Simpel jawabannya sih, gabut. Bisa kamu gabut dengan hidupmu, Leh? Ya, kan gue bilang, gue orangnya tuh rada-rada gitu loh. Labil tapi ya kayak gitulah. Nah, tapi mu punya motivasi hidup kan? Kayak mu ke depannya Enggak, bakalan ngapain? Berarti mu kayak enggak. ngejalanin hidup Kalau tuh kayak air mengalir aja gitu. Kayak ngikutin arus. bukan kayak gitu juga, yang pasti gini deh. Kalau untuk sekarang, gue pengen apa ya, nggapai cita-cita gue. Gue kan pengen jadi, sebenarnya kalau cita-cita tuh banyak sih. Gue pengen keliling dunia, gue pengen jadi psikolog, gue pengen jadi penulis novel, pengen juga jadi pemusik. Nah, tapi habis itu gue juga tapi gue kadang juga overthinking nih. Seandainya itu semua udah kecapai, gue mau ngapain lagi ya? Gitu. Tapi untuk sekarang itu sih, untuk sekarang. Tapi kalau ke depannya nggak tahu. Semoga aja mu ada berubah pikirannya, Leh. Semangat, Leh. Oke, next ada tanggapan lagi guys. Tadi Caca kalau nggak salah mau nanggepin deh. Sama-sama dengan pertanyaan Vanes tadi. Berarti udah terjawab, Cah? Atau Udah. oke, mungkin Oh ya, sama satu lagi. Gue tipe orangnya itu pendendam, terus juga suka memendam. Pendendam, terus suka, betul-betul. Yang tadi. Gue tipe orangnya pendendam. kenapa bisa jadi tipe orang yang pendendam gitu? Kenapa ada rasa dendam yang muncul dari diri sendiri gitu? Soalnya dari kecil tuh gimana ya, aturan keluarga sih. Jadi dari apa gimana ya, gue di keluarga tuh kalau nyampein pendapat tuh nggak bisa. Makanya gue lebih suka mendam sampai sekarang masih lebih suka mendam sesuatu gitu. Apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, pokoknya semuanya gue pendem aja terus. Oh, berarti tipe Tapi balik lagi, Oh, gue orangnya, tapi balik lagi ya tadi, gue orangnya kadang ketutup, kadang kebuka. Gitu. Tapi pernah nggak, Leh? Kan mu udah mendam-mendam nih, Leh. Tuh pernah nggak itu tuh meledak, Leh? Sampai orang tuh kayak nggak, ini bukan Lea loh gitu. Sejauh ini sih belum pernah.
aktif. meledak-meledak pun, tapi meledaknya nggak di depan orang lain. Gue nggak suka kayak gimana ya, gue nggak suka terlalu eh ya kayak gitu. Balik lagi yang tadi, gue kadang kebuka kadang ketutup, tapi selama ini kalau gue udah nggak tahan gitulah sama apa yang gue rasain, ya gue biasanya tetap mendam sendiri aja gitu loh. Nguapinnya pun juga ke diri sendiri juga, nggak ke orang lain, nggak liatin ke orang lain juga. Oke. Itu Dicukupkan Lea, atau gimana guys? Lea, Oh ya, silakan Caca. Lea ada itu nggak kayak sosok individu yang paling berpengaruh banget di hidup Lea sekarang ini? apa, tunggu, ulang lagi. Individu yang paling berpengaruh banget ke kehidupan Lea sekarang ini? Apa? Individu yang berpengaruh banget untuk hidup Lea sekarang ini. Nggak ada sih, soalnya Berarti kalau gimana ya, nggak mau terlalu deket banget sama orang lain. Takutnya gue tipe orang gampang ketergantungan. Gue nggak mau ketergantungan sama orang lain gitu. terus Lea kalau misalnya lagi ingin ngutarain perasaan Lea, lagi ingin ngeluapin perasaan Lea tuh kemana? Ke diri sendiri. Entah Ke diri- tuh nyanyi nggak jelas sampai teriak suara abis, entah coret-coret buku sampai buku tuh robek gitulah, atau gimana gitu. Hmm. Itu Oke, aku izin menanggapi ya. Kira-kira apa yang selama kamu hidup di dunia ini, apa yang ada satu momen gak yang merasa kamu tuh bangga banget sama diri sendiri? apa ya? Sejauh ini nggak ada. Flat aja, biasa aja menurut gue. Tapi menurut aku sampai sekarang ini bisa survive tuh kayak udah wow banget loh, Leh. Dengan menjalani hidupmu yang katamu cuman kayak mau berpura-pura, tapi mu sampai detik ini mu masih bisa bertahan tuh udah keren loh, Leh. Ya, that's right. Itu yang perlu kita syukuri ya guys. Ketika kita eh, merasa bahwa hidup kita di titik terjatuh sekalipun, tapi itu tuh bisa terlewati gitu. Buktinya aku masih sama kalian gitu. Kita masih bisa diskusi. Nah, itu tuh adalah suatu pencapaian yang menurut aku nggak semua orang tuh bisa berada di titik sekarang gitu. Apapun permasalahan atau titik terendah kalian sekalipun. Jadi kayak jika suatu saat kalian ada di titik terendah kembali, percaya aja kalau semuanya bakal terlewati kayak yang udah-udah gitu. Mungkin tanggapan dari aku segitu ya guys. Oke, next adalah yang terakhir adalah aku ya. Kalau dari aku sendiri, eh, aku kepribadian aku dari segi personal itu aku cukup baik, dinilai cukup baik, ramah, friendly, sopan, dan cukup aktif di kelas, di pembelajaran ataupun di luar kelas seperti organisasi, entah di kampus ataupun di luar kampus. Nah, kalau dari aku sendiri, aku juga orangnya cukup percaya diri. Contohnya kayak presentasi, aku lumayan bisa mempresentasikan materi pembelajaran dengan baik kepada teman-teman. Tapi di satu sisi itu sebenarnya untuk di titik sekarang yang teman-teman lihat aku misalnya percaya diri dan komunikasinya baik, itu sebenarnya butuh proses yang menurut aku nggak mudah gitu. Karena dari dulu, dari kecil itu aku bukanlah orang yang kayak sekarang gitu. Bukan aku yang aktif, bukan aku yang banyak ngomong, bukan aku yang eh, pede aja gitu ketemu ngobrol di kelas, terus presentasi di depan kelas itu bukanlah aku yang dulu. Dan di satu sisi aku adalah orangnya keras kepala,
Jadi aku tuh susah dibilangin, ya, susah dibilangin, dan ditambah lagi aku juga orangnya lumayan cukup perfeksionis gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang menurut aku itu nggak sesuai standar aku langsung ngerasa down, terus aku ngerasa eh, kayaknya harusnya nggak kayak gini deh gitu. Jadi aku dari sifat perfeksionis aku itu terkadang aku nyalahin diri aku sendiri. Jadi harusnya harusnya kayak gini loh, harusnya ini tuh sesuai dengan apa yang udah aku planning dari awal gitu. Nah, kalau untuk dari sisi psikologis, aku ini orangnya overthinker atau overthinking. Jadi apapun yang ada di otak aku itu pasti kepikiran. Entah itu respon dari orang lain, terus hal-hal yang menyangkut kayak presentasi sekarang gitu. Misalnya aku abis presentasi, terus aku langsung mikirin, tadi mereka ngeliatin aku kayak gimana ya gitu. Nah itu aku pasti kepikiran. Terus ditambah lagi misalnya ada teman aku yang cerita, terus aku gak bisa bantu kasih dia solusi atau dia tuh ya cukup cerita aja, cuman eh, aku tahu dia cerita ke aku untuk didengarkan, tapi ketika aku nggak bisa kasih solusi, itu yang bikin aku kepikiran ini nanti dia gimana ya gitu. Nanti dia bakal bakal ngakuin hal aneh gak ya, itu pasti bakal kepikiran. Lalu eh selain itu aku juga orangnya mudah tertekan atau ke pressure, dan juga gampang panik nih, gampang panik. Tapi paniknya bukan ke anxiety, bukan, cuman aku tuh kayak panik ke hal-hal yang menurut aku ini tuh belum sempurna gitu. Padahal ini tuh udah aku kerjakan semaksimal mungkin, cuman ya balik lagi, aku takut kalau misalnya ada respon yang tidak sesuai sama ekspektasi aku. Lalu aku juga orangnya eh, tidak gampang terbuka gitu anaknya, dan sulit untuk ngungkapin apa yang aku rasain ke orang lain, karena mungkin apa ya, eh, aku juga anaknya suka mendem sama kayak temen-temen gitu. Jadi ketika ada beberapa hal yang aku pilih-pilih, kayak ada hal yang bisa aku ceritakan, ada juga yang nggak bisa aku ceritakan gitu. Terus dari segi sosial itu aku anaknya mudah berinteraksi dengan orang gitu, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, terus cukup mempunyai relasi yang luas juga. Dan dari permasalahan psikologis aku itu ini disebabkan oleh, pertama, aku punya trauma tersendiri. Tadi aku bilang di awal ke teman-teman kalau misalnya aku dulu tuh nggak pede atau nggak percaya diri, itu karena dari aku SD itu aku nggak pernah didengar. Aku nggak pernah didengar, aku nggak pernah ditanggepin saat aku presentasi di depan kelas. Justru pas SD itu aku dapet pembulian dari teman-teman aku. Jadi makanya itu tuh kebawa sampai aku sekarang. Jadi terkadang aku masih mikirin respon orang ini ke aku gimana ya. Padahal itu kan nggak boleh, cuman ya memang ada di suatu waktu itu bakal timbul pemikiran seperti itu. Nah, selain itu aku juga eh, se- awalnya yang aku nggak terlalu gampang nangis, sekarang aku jadi pribadi yang bisa dibilang cengeng juga, dan aku dikit-dikit dengar orang cerita aku ikutan nangis juga, ada rasa empati tersendiri buat aku. Terus ditambah lagi aku yang udah nggak punya ibu, itu bikin aku harus benar-benar survive terhadap keadaan aku yang sekarang, karena di umur aku, nggak sih, di umur berapapun itu kita tetap butuh ibu. Sedangkan ketika aku nggak punya ibu itu aku benar-benar hampir kehilangan arah, dan berpikir bahwa aku kayaknya nggak usah kuliah gitu. Tapi balik lagi, karena adanya dukungan, alhamdulillah, dari dukungan teman-teman, dari dukungan keluarga aku yang meyakinkan bahwa dunia aku nggak berhenti putar di situ aja, aku jadi bisa seperti pribadi yang sekarang. Jadi eh, dari SMP sampai SMA, alhamdulillah aku ketemu teman-teman yang baik dan mau dengerin aku. Pas aku presentasi juga mereka yang aku pikir bakal ngebully aku kayak pas aku waktu SD,
itu akhirnya perlahan-lahan bisa ngebantu aku seperti yang sekarang aku kayak gitu. Mungkin segitu aja guys. Maaf kalau agak panjang ya. Berarti aku juga mau itu. Berarti sampai sekarang ini juga sangat, berarti lingkungan tuh sangat berpengaruh ya, Mak ya. Karena kalau misalnya kamu nggak ada di lingkungan yang bagus dan nggak bertemu dengan orang yang bisa nge-support kamu, mungkin sampai sekarang mungkin kamu masih belum bisa termotivasi atau kayak bangkit dari masalahmu yang kayak yang mau alami pas masa kecil kamu seperti kayak kamu pernah dibully atau yang lainnya. Iya bener Vanes, ya lingkungan aku cukup berpengaruh besar buat aku karena aku anaknya nggak bisa sendiri, bukan nggak bisa sendiri ya. Mungkin karena faktor aku anak tunggal kali ya, jadi aku tuh nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi kalau misalnya aku mau curhat ke orang tua, ya aku tahu mereka punya masalah tersendiri gitu. Jadi yang bisa aku andalkan itu cuma teman sebaya gitu. Jadi saat SMP itu aku mulai punya temen yang emang bener-bener dia secare itu sampai sekarang. Jadi awalnya aku yang kayak terbiasa mendem, terbiasa mm, enggak mau apa terlalu bersosialisasi dengan banyak orang. Itu pelan-pelan dia bawa aku buat eh, aku bisa nyeritain beberapa hal ke dia yang menurut aku bener-bener aku berada di titik terberat banget gitu. Jadi aku kalau misalnya emang aku udah ngerasa berat, aku bakal cerita ke beberapa teman dekat aku yang ngebantu aku bisa survive sampai sekarang gitu. Oke, mungkin segitu sih, Panis. Oke, jadi kita lanjutkan kembali. Mungkin ada tanggapan tadi dari teman-teman. Eh, Tanggapan aku, Mak iya, yang kamu ya tadi, Cah. Jadi ya. pertanyaannya boleh diulangin lagi nggak, Cah? Nah, motivasi apa yang Mae pegang yang bisa membuat Mae berubah yang dulunya Mae seperti pendiam, pemalu, dan sekarang udah jauh di atas itu, udah jauh banget berubahnya. Sebenarnya dibilang simple banget sih enggak. Cuman motivasi yang selama ini aku pegang adalah yang pertama tentunya dari dukungan keluarga. Ya, itu emang berpengaruh banget buat aku. Karena orang tua aku dibilang cukup baik enggak, karena semua orang tua itu mereka first time jadi orang tua. Jadi orang tua aku ini cukup suportif juga buat anaknya. Jadi dari situ aku ngerasa kayak eh, aku punya tujuan gitu. Yang pertama aku bisa asal aku sehat, asal aku sehat fisik maupun mental itu bisa ngebuat orang tua aku seneng. Nah, lalu motivasi selanjutnya tentunya dari teman-teman aku gitu. Teman-teman aku yang ngubah mindset aku yang aku pikir aku nggak akan punya teman gitu. Nah, aku pikir aku bakal terus sendiri gitu. Ya, even aku punya orang tua, cuman aku nggak mungkin kan kalau misalnya harus apa menceritakan permasalahan aku ke orang tua aku karena pemikiran aku adalah orang tua aku juga pasti punya masalah. Jadi dari teman aku, dari teman-teman teman aku ngerasa aku nggak sendiri lagi gitu. Jadi dari mereka yang teman-teman aku ini cukup apa ya aktif aktif gitu anak-anaknya. Terus mereka yang selalu up to date tentang apapun yang dulunya aku tuh sama sekali nggak tahu apa-apa. Eh, terus ketika mereka nemenin aku jadi oh ngerti. Jadi kayak gini loh eh, apa ya pembelajaran di kelas ini gitu. Terus oh jadi kayak gini ya rasanya punya teman. Terus oh jadi kalau misalnya aku interaksi sama orang kayak gini. Jadi dari lingkungan aku yang seperti itu yang ngebikin aku jadi sekarang itu aja sih simple aja sebenarnya. Berarti juga kamu ngerasa gini juga nggak, Mak? Karena kamu juga anak pertama dan kamu juga anak satu-satunya. Jadi kayak kamu tuh miliki kayak tanggung jawab yang besar buat orang tua kamu gitu. Iya bener aku tahu orang tua aku tidak akan membebani aku, tidak akan memberikan ekspektasi apapun ke aku. Cuman ya aku ya sadar diri aja gitu. Aku cukup
tanemin karena aku adalah anak satu-satunya. Jadi sebisa mungkin eh, kalau aku nggak bisa ngasih mereka materi gitu kan, harta atau sebagainya, eh, nyenengin mereka adalah kunci utama sih buat aku gitu. Dari mulai aku dulu itu setiap belajar itu aku berusaha untuk ningkatin nilai rapor gitu, berusaha untuk masuk ranking 10 besar gitu. Nah, itu yang bikin aku setidaknya ini adalah output yang bisa aku kasih ke orang tua aku. Kayak gitu sih. Oke, mungkin ada Oke, tanggapan lagi? baik. Ada yang menanggapi lagi atau gimana, guys? Kayaknya udah, Mai. Oke. Oh iya, tambahan sedikit. Tadi aku lupa ngasih tahu. Aku orangnya di beberapa waktu ada bisa jadi orang yang tersinggung karena faktornya biasanya sih Hamin satu menstruasi ya. Itu biasanya mood aku nggak stabil, kayak naik turun. Ya, aku tahu pasti teman-teman juga pasti ngalamin kayak gitu kan. Kayak kita kalau misalnya mau menstruasi pasti ada hal kayak ini tuh kecil tapi bikin kita ngerasa tersinggung kayak gitu. Itu aja sih tambahan dari aku tadi. Oke, ini udah semua ya guys. Berarti udah gak ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanggapi terlebih dahulu atau motivasi deh buat closingan. Ada yang mau kasih motivasi nggak? Mhm. Bentar guys, aku mau nanya satu pertanyaan. Oke, boleh. Boleh. Mau minta pendapat guys. Mhm. Ya, Jadi boleh. gini, kan ada teman dekat. Nah, teman dekat aku ini gimana ya? Sering curhat, sering cerita ke aku. Dan setiap kali dia cerita tuh kerasa banget energi aku tuh terserap sama dia guys. Paham gak sih? Ngerti gak sih maksudnya? Kayak energi aku tuh habis karena dengar dia cerita guys. Dan aku untuk nggak nanggepinnya, aku untuk nanggepin cerita dia tuh kadang kayak ngerasa udah capek duluan karena dengar ceritanya, udah kehabisan energi dulu, udah kayak males untuk nanggepin cerita dia. Tapi eh, gimana ya, namanya kita teman kan pasti kita bakalan ngasih solusi. Nah, terkadang karena aku tuh udah capek banget, udah energi aku tuh udah terkuras banget karena dengar cerita dia yang itu aja. Jadi kadang aku tuh dengan gak sengaja gak ngebalas chat dia. Jadi tuh gimana guys solusinya guys? Oke, mungkin ada yang mau nanggepin dulu. Yang teman-teman yang punya case serupa gitu kayak Caca. Hmm. Jadi kadang tuh aku kalau nggak ngebalas chat dia tuh aku kayak ngerasa nggak enak aja sama dia guys. Karena kayaknya setelah aku lihat-lihat mungkin dia tuh teman cerita dia tuh cuman aku guys. Sedangkan ya namanya manusia aku juga udah gimana ya, pokoknya energi aku tuh udah terserap sama dia, udah habis energi aku untuk dengerin cerita dia yang itu aja. Oh, Oh, Dan dia tuh oke. bukan juga soal tentang masalah keluarga, tentang problem keluarga, melainkan itu problem hubungan dia sama cowok dia. Mungkin kalau misal dari aku ya, kan kita tuh sebagai teman pasti kayak pengen ngasih solusi kan, tapi kan Iya. teman ini kan kadang dikasih solusi, kadang didengar, kadang enggak gitu. Kadang kita udah ngasih solusi di satu masalah, tapi nanti dia bakalan cerita lagi sama kita dengan masalah yang sama. Itu kayak yang Caca bilang tadi, kayak energi Caca habisnya cuma di sana. Mungkin kayak lebih kayak Caca tekanin lagi ke dia, kalau misalnya kayak kamu tuh nggak bisa berada di posisi kayak gini-gini terus gitu loh, kayak kamu Caca juga capek gitu, kayak cuman dengerin masalah kamu tuh yang itu aja, kayak nggak pernah kayak ceritain masalahnya tuh yang kayak masalah yang berbeda, tapi cuman kayak masalah itu aja gitu. Kayak Caca kayak dan si Caca juga bisa bilang ke dia kayak kamu juga udah berusaha kayak ngasih saran ke dia, tapi dianya yang nggak bisa kayak berubah untuk kayak jadi lebih baik gitu. Mungkin bisa kayak gitu, kayak Caca to the point aja lagi sama dia, kayak ngasih tahu kayak aku tuh udah pernah ngasih saran loh sama kamu gini gini gini, kayak mau kayak
setiap kamu cerita pun kayak permasalahan kamu sama ya, kayak apa yang mau Caca kasih tahu juga bakalan sama gitu. Mungkin kalau dari aku ya. Iya, makasih Vanes. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku tuh orangnya nggak enakan banget Vanes. Jadi aku kayak yang nggak enak untuk ngomong yang kayak Vanes bilang tadi ke dia kayak aku udah capek dengar cerita kamu gitu-gitu. Oke, aku izin menanggapin ya. Aku juga pernah di posisi Caca di saat teman aku itu cerita hal yang itu aja gitu. Kenapa ya dia tidak mau keluar dari zona? Aku sudah bilang bahwa kamu tidak boleh. Aku sudah memberikan solusi yang terbaik yang menurut aku adalah itu pilihan yang tepat buat dia gitu. Namun iya seperti yang tadi dia cuman kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nanti ketika dia berada di masalah yang sama, dia akan cari aku, terus dia akan cerita kembali gitu. Nah, itu emang bener-bener nguras energi. Jadi ketika dia ngechat aku langsung berpikir bahwa, ah ini orang masalah ini lagi nih kayaknya gitu kan. Nah, cara aku nanggepin hal seperti itu, aku juga sama orangnya gak enakan gitu sama kayak Caca. Tapi karena tapi kita pasti bakal ada titik capeknya sih, Ca. Maksudnya ketika orang lain kasih kita energi negatif, negatif aja terus kan masalah-masalah yang dia kasih itu otomatis negatif kan. Itu kita pasti bakal ikut ngerasa ngedown juga gitu. Yang tadinya kita ngasih dia solusi, kita ngasih dia pemikiran yang positif, kita kasih dia afeksi, kita ngekuatin dia gitu. Tapi ketika eh, berkali-kali dia cari kita cuman untuk ngebahas masalah yang sekiranya masalah negatif tadi yang tetap sama, itu pasti kita bakal ikut-ikutan juga gitu. Kita pasti ngerasa, eh, oh iya kenapa ya dia kayak gini gitu. Langsung ngerasa ikutan down aja gitu. Nah, jadi mungkin untuk solusi dari hal ini benar yang dikatakan Vanes, seberusaha mungkin kita eh, memberi memberi tanggapan yang kayak mungkin dengan cara yang halusnya, misalnya seperti aku sudah memberi kamu solusi yang seperti ini gitu, namun kamu tidak mendengarkan aku dari awal gitu. Nah, atau misalnya kalau Caca misalnya udah capek banget, aku tahu pasti ini ada titik capeknya banget. Nah, benar itu harus dibilang sih, Ca. Maksudnya ketika kamu ikutan down, gimana kamu mau membantu teman kamu yang down tadi gitu. Kalau kalian sama-sama down, ya siapa yang bakal bantu gitu? Karena teman kamu mintanya ke kamu. Sedangkan kalau kamunya down, eh, ya gimana kamu mau bantu dia? Kalau dari aku seperti itu. Jadi ketika kita pengen dengerin orang, pastikan kita tuh udah siap ya. Udah siap, udah eh, mental kita stabil, emosi kita stabil, dan namun ketika dia nanti kasih masalah yang serupa, mungkin kamu bisa bilang, maaf ya, kita cukupkan saja untuk cerita kamu di sini, karena sejujurnya aku sudah menyampaikan solusi yang menurut aku terbaik buat kamu gitu. Dan aku harap kamu mengerti apa yang aku maksud dari solusi-solusi yang sudah aku berikan terhadap cerita kamu sebelumnya. Mungkin seperti itu, Caca. Iya, makasih banyak guys. Mudah-mudahan solusi yang kalian kasih tadi nanti aku cobalah. Mudah-mudahan manjur ya guys. Iya, Soalnya kadang gini loh, aku waktu itu juga pernah nggak ngebalas chat dia kan, karena bener-bener waktu itu lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya banget dengan tugas kuliah. Nah, pulang dari kuliah itu kan pasti kita capek. Terus dia iya. ngechat, ngebalas, terus dia tiba-tiba bilang gini, ih kamu udah sombong deh. Itu jadi kayak makin, eh, Iya sih memang. Aku Kayak Caca serba salah ya. iya iya, pasti bersalah sih. Cuman emang bener. kalau dari diri dia sendiri tuh gak ada motivasi untuk berubah ya, dia bakal tetap gitu-gitu aja gitu. Jadi ya Mm, aku harap sih eh, dia malah jadinya jatuhnya ngasih energi negatif gitu ke kamu. ya betul, Dan itu nggak betul, boleh betul. sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin dari aku segitu sih. Oke, mungkin ada lagi guys yang ingin menanggapi atau ada yang mau ditanyakan.
Jika tidak ada, kita cukupkan saja ya untuk sesi diskusi kita pada sore hari ini. Oke, ini aku Terima tutup kasih boleh? guys. Boleh. Oke, sebelumnya Terima kasih banyak guys atas partisipasinya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Penny selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi konseling kami atas kesempatannya bagi kami untuk melaksanakan tugas FGD atau diskusi kami yaitu mengenai worldview diri sendiri. Kami harap setelah apa yang kami sampaikan tadi dan juga untuk teman-temanku semoga apa yang kita sharing tadi ada maknanya, ada pesannya dan semoga teman-teman tetap kuat menjalani perkuliahan, terus tetap semangat, jangan putus asa, eh, karena semuanya bakal baik-baik aja. Itu aja sih closingan dari aku. Mungkin ada lagi yang mau nambahin closingan? Cukup, Mae. Oke, semuanya Oke. makasih ya. Terima kasih sudah hebat, sudah bertahan. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi guys.